Pemirsa, mendekati puncak arus mudik, Polresta Cirebon bersama dengan Forkopimda Kabupaten Cirebon mengecek kesiapan sejumlah pos ketupat Ladoya 2024. Sementara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, diprediksi akan ada lebih dari 12.000 penumpang yang tiba pada saat puncak arus mudik. Untuk informasi selengkapnya, kami ajak Anda untuk bergabung bersama tim liputan mudik Metro TV, yakni Ardan Anugrah di jalur Pantura dan Belinda Firda di Pelabuhan Tanjung Perak. Kita ke Ardan terlebih dahulu. Selamat sore Ardan. Kita akan melihat pantauan arus mudik di Pantura seperti apa yang dicek oleh Polresta Cirebon bersama dengan Forkopimda Kabupaten Cirebon dalam menghadapi puncak arus mudik 2024 di sana. Ya Jason, yang dicek adalah kesiapan sejumlah pos ketupat lodaya, meliputi dari pos pengamanan, pos pelayanan, pos pantau, dan juga pos terpadu yang berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Totalnya ini ada sekitar 14 titik yang tersebar baik di jalan tol maupun juga di jalan arteri. Dan memang tadi proses pengecekan ini dilakukan dengan mengecek sejumlah kesiapan, mulai dari kesiapan petugas, kemudian juga cek lahan parkir, kemudian kondisi toilet, sarana prasarana penunjang, maupun juga rambu-rambu lalu lintas yang akan memudahkan para pemudik ketika nantinya akan melewati ataupun juga melintasi daerah Cirebon, Jawa Barat ini. Tadi kami sempat mengikuti proses agenda ini, dimulai dari pengecekan pos pengamanan di Weru, kemudian dilanjutkan juga dengan mengecek pos terpadu di gerbang tol Palimanan, kemudian dilanjutkan juga dengan mengecek pos pengamanan di Kanci. Dan memang proses pengecekan ini dilakukan tidak hanya oleh Kapolresta Cirebon, baik juga ada Bupati Cirebon, Haji Imron, kemudian juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, kemudian ada juga Kadishub Cirebon, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Tadi Bupati Cirebon, Haji Imron, mengatakan bahwa sejumlah sarana prasarana ini sudah disiapkan sejak lama. Salah satunya adalah dengan menyiapkan tenaga kesehatan di beberapa pos terpadu maupun juga pos pelayanan. Dan ia juga mendapatkan saran dari masyarakat untuk bisa menambah instalasi dari CCTV pos pantau ataupun juga dengan menambah penerangan jalanan umum. Dan memang kami juga sempat memantau begitu kondisi arus lalu lintas dari gerbang tol Palimanan, dan dapat terlihat bahwa kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Palimanan ini masih ramai lancar, belum ada kepadatan lalu lintas ataupun juga kepadatan volume kendaraan, dan diprediksi peningkatan ini akan terus terjadi hingga tanggal 6 April 2024 mendatang. Dan berikut ini kita simak bersama keterangan dari Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni. Di wilayah hukum Polresta Cirebon, kami menyiapkan sebanyak 14 titik pos terpadu, pos PAM, posyan, baik itu di jalur tol maupun di jalur arteri. Dalam pengamanan operasi ketupat 2024 ini, kita menerjunkan 1.277 personil, termasuk dari instansi terkait. Ya, di jalur tol tentunya ketika nanti akan diberlakukan one way dari Korlantas Polri, kami tentunya menyiagakan petugas kami di jalur-jalur arteri, tempat dikeluarkannya warga masyarakat yang akan menuju ke Jakarta ya. Kita juga menyiapkan jalur-jalur alternatif dari Jawa menuju Jakarta ketika nanti kebijakan atau rekayasa one way diberlakukan. Ya, demikian laporan dari gerbang tol Ciperna, Cirebon, Jawa Barat. Kembali kepada Anda, Jason, di studio, dan jangan lupa nikmati semangat perjalanan. Baik, terima kasih Ardan Anugrah. Kita beralih berikutnya ke Pelabuhan Tanjung Perak, ada Belinda di sana. Selamat sore Belinda. Dari pantauan Anda di sana, berapa kapal yang akan berlabuh hari ini membawa pemudik? Iya Jason dan pemirsa, berdasarkan pantauan tim Monitor Mudik Metro TV, memang kemarin dan hari ini merupakan puncak arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Karena memang kemarin berdasarkan data yang kami terima, ini di Dermaga Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak diperkirakan ada sekitar lebih dari 12.000 atau tepatnya 12.900 pemudik yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak dengan dibawa 12
kapal jadwal kemarin yang masuk. Sementara untuk hari ini diperkirakan ada lebih dari 10.000 penumpang yang di bawah 10 kapal ini tiba dan turun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan memang ini berdasarkan informasi keterangan dari pelabuhan, ini memang penumpang didominasi dari 3 pulau, yakni dari Kalimantan, kemudian Sulawesi, dan juga Sumatera yang memang masuk ke wilayah Surabaya. Dan juga berdasarkan pantauan kami juga memang hari ini tadi memang terdapat kapal yang delay keberangkatannya sehingga sempat terjadi penumpukan penumpang. Namun baru saja kami mendengar pengumuman untuk kapal yang delay sudah diberangkatkan. Sementara itu untuk data yang kami terima memang 6 hari menjelang memasuki Lebaran 2024 ini terdapat kenaikan jumlah penumpang yang signifikan, yakni diprediksi ada 20%, dan memang untuk data selama musim mudik ini total penumpang ada mencapai 52.630 penumpang, di mana ini dengan rincian penumpang yang datang di Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 34.852 penumpang, sementara untuk penumpang yang diberangkatkan atau naik dari Pelabuhan Tanjung Perak ini terdapat 17.874 orang. Dan memang angka ini sesuai dengan prediksi kenaikan jumlah penumpang. Sementara untuk belasan ribu penumpang yang sudah datang di Pelabuhan Tanjung Perak ini sudah disediakan bis angkutan mudik gratis, yakni dengan kapasitas 500 penumpang. Dan memang trayek yang disediakan sementara ini ada 3, karena memang 3 tujuan ini adalah yang paling banyak dituju dari pemudik, yakni menuju di wilayah Jember, kemudian ada juga di wilayah Trenggalek, karena memang ada juga di Madiun. Ini 3 tujuan yang memang disediakan oleh Pelabuhan Tanjung Perak. Dan untuk puncak dari arus balik diperkirakan yakni pada H+5 Lebaran, ini sebagian besar arus balik mudik di Tanjung Perak ini menuju ke Sulawesi. Demikian laporan dari Tanjung Perak, Surabaya. Kembali ke studio, Jason. Terima kasih laporan langsung jurnalis Metro TV Belinda Firda, dan sebelumnya ada Ardan Anugrah. Selamat bertugas kembali teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.